Perkenalkan, nama saya Nazwa Olivia Aziza dengan NIM 2330106029 dari Tadris Biologi kelas B. Di sini saya akan membuat video tentang contoh soal mengerjakan statistika untuk memenuhi tugas remedial dari Pak Basman Abdullah SPDI MPD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan yaitu tentang cara mencari frekuensi relatif. Nah, di sini sudah ada data yang telah disajikan. Pertama yang akan kita lakukan adalah dengan menjumlahkan data dari frekuensi. Nah, hasil penjumlahan dari data frekuensi yaitu 40. Selanjutnya yaitu untuk mencari frekuensi relatif kita menggunakan rumus FR sama dengan F per J dikali 100%. Nah, untuk F itu adalah frekuensi dan J ini adalah jumlah dari frekuensinya. Yang pertama yang akan kita cari adalah frekuensi relatif dari yang pertama yaitu 4 per 40 dikali 100% sama dengan, nah hasil dari ini adalah 10. Yang kedua 9 per 40 dikali 100% sama dengan 22,5. Yang ketiga, data yang ketiga yaitu 11 memiliki frekuensi 11 yaitu 11 per 40 dikali 100% sama dengan 27,5. Nah, didapatkanlah hasil yaitu untuk data pertama frekuensi relatifnya yaitu adalah 10, data kedua 22,5, data ketiga 27,5, data keempat yaitu 5, data kelima yaitu 10, data keenam 17,5 dan data yang terakhir adalah 7,5. Baiklah, untuk contoh yang kedua yaitu untuk mencari mean atau rata-rata. Nah, sebelum kita mencari mean kita harus tahu dulu hasil dari XI dan F dikali XI. Nah, didapatkan untuk mencari XI yaitu batas kelas bawah ditambah dengan batas kelas atas dibagi 2. Dapatlah hasil 23. Begitulah seterusnya. Itu 26 ditambah 30 dibagi 2, dapat hasil 8. Nah, untuk mencari F dikali XI yaitu 2 dikalikan XI yaitu 2 dikali 23 dapat hasilnya 46, 8 dikali 28 dapat hasilnya 224, begitu seterusnya. Dan dijumlahkan. Itu jumlah dari F dikali XI adalah 1020. Nah, masuk ke dalam rumus mean atau rata-rata yaitu sama dengan jumlah dari F dikali XI per FI sama dengan, kita akan memasukkannya yaitu jumlah dari F dikali XI yaitu 1020 dibagi dengan hasil dari frekuensi yaitu 30. Hasil dari perjumlahan ini yaitu hasilnya 30 sama dengan 1020 dibagi 30 hasilnya yaitu 34. Nah, inilah hasil dari mean kita. Yang ketiga yaitu contoh soal selanjutnya yaitu kita akan mencari median dari data pertama. Kita masih menggunakan data yang sama yang digunakan pada mean. Nah, untuk mencari median kita harus tahu dulu FK. Kita akan menambah di sini FK tambah pada tabel FK. Nah, untuk mencari FK kita hanya menjumlahkan frekuensinya, yaitu yang pertama kali yaitu yang paling atas itu 2, itu kita akan salin ke sini. Lalu ditambahkan 2 ditambah 8 yaitu 10, 10 ditambah 9, 19, 19 ditambah 6, 25, 25 ditambah 23, 28 dan 28 ditambah 2 yaitu 30. Dapatlah FK-nya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai tengah. Letak mediannya ya dengan rumus yaitu kita akan menggunakan rumus N per 2 sama dengan N yaitu jumlah dari frekuensinya. Nah, kita akan tetap menggunakan
frekuensi kumulatifnya, yaitu 15 terletak di pada frekuensi 19. Kenapa tidak di frekuensi 10? Dikarenakan frekuensi 10, frekuensi kumulatif 10 tidak mencakup 15. Nah, mencakup 15 itu adalah 19. Nah, ini adalah frekuensi letak dari median kita. Nah, untuk mencari median, kita akan menggunakan rumus TB ditambah di dalam kurung N/2 dikurang frekuensi kumulatif sebelum per F per M tutup kurung dikali P. Nah, ini adalah rumus yang kita gunakan untuk mencari median. Nah, selanjutnya untuk mencari TB. Nah, TB ini batas kelas bawah kita kurangi dengan 0,5, yaitu 30,5 ditambah N, hasil dari N/2 tadi adalah 15. Kita tulis di sini 15 dikurang FKS, frekuensi sebelum. Nah, kita lihat pada di sini frekuensi kumulatif kita yaitu 19. Nah, frekuensi apa sebelum dari 19, yaitu 10. Jadi FKS kita adalah 10. Itu 10 per FM, itu frekuensi kita, yaitu kita lihat di sini frekuensi kita yaitu 9 dikali. Nah, untuk mencari P itu rentang kelasnya. Kita lihat pada kelas yang pertama yaitu 21 sampai 25. Nah, rentangnya itu 21, terdapat 5 angka yaitu 21, 22, 23, 24 dan 25. Itulah P-nya. P-nya 5 sama dengan 30,5 ditambah. Kita akan menjumlahkan di sini terlebih dahulu. Jumlahkan yang terlebih dahulu yang terdapat pada kurung, yaitu pada hasilnya yaitu 25 per 9 karena langsung dikalikan di 5-nya. Sama dengan kita bagian ini dulu, kita selesaikan yang ini dulu baru kita selesaikan yang di sebelah kiri. 30,5 ditambah 2,78 sama dengan 33,28. Nah, inilah hasil median kita. Baiklah, untuk contoh soal yang selanjutnya itu kita akan mencari kuartil dari Q1. Nah, sebelum kita masuk untuk mencari Q1, kita harus tahu dulu FK-nya. Di sini sudah diketahui FK-nya, langsung saja. Yang pertama kita akan mencari dulu letak dari Q1-nya dengan rumus 1/4 per N. Nah, 1/4 N yaitu jumlah dari frekuensinya yaitu 60 sama dengan 15. Nah, masuk pada rumus yaitu Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 N dikurang FKS per FQ dikali P sama dengan TB. Nah, untuk letak dari Q1 kita yaitu kita mendapatkan hasil dari 15. Nah, di sini dimanakah letak dari 15 yaitu pada di 20. Kita lihat dari frekuensi kumulatifnya, berarti ini adalah letak dari Q1 kita itu 20. Nah, untuk mencari TB itu kita lihat di batas kelas bawahnya yaitu 21 dikurang 0,5 yaitu 20,5 ditambah hasil dari perkalian ini tadi yaitu 15 dikurang SKS, frekuensi sebelum kita mendapatkan frekuensinya itu frekuensi kumulatifnya yaitu 20. Nah, frekuensi kumulatif dari sebelum 20 yaitu 9 per FQ itu frekuensi kuartil kita yaitu 11 dikali P. P ini adalah panjang kelasnya, yaitu kita lihat pada panjang kelas yang pertama yaitu 10 sampai 20, yaitu panjang kelasnya yaitu 11 sama dengan langsung saja 20,5 ditambah 66 per 11 sama dengan 20,5 ditambah 6 sama dengan didapatkan hasil 26,5. Nah, dapatkanlah inilah hasil dari kuartil 1 kita. Soal selanjutnya yaitu untuk mencari kuartil 2. Caranya masih sama dari kuartil 1, tapi terdapat sedikit berbeda rumus, yaitu yang pertama kita
mencari dulu letak dari Q2-nya dengan rumus. Kalau di Q1 adalah 1/4, sedangkan di Q2 yaitu 2/4 kali N. Nah, 2/4 dikali 60 sama dengan didapatkanlah hasil 30. Nah, di manakah letak dari kuartil 2 ini, yaitu pada 37. Nah, disinilah letak dari kuartil kedua kita. Dimasukkan pada rumusnya masih sama. Kuartil 2 itu TB ditambah 2/4 per N dikurang FKS per FI dikali T. Lagi, berarti TB-nya berapa? Berarti TB-nya 31,5 ditambah hasil dari perkalian ini saja itu 30 dikurang FKS berarti 20 dikurang 17, frekuensinya 17 dikali 11 sama dengan 31,5 ditambah 110 per 7 sama dengan 31,5 ditambah 6,47 sama dengan 37,97. Nah, inilah hasil dari kuartil kedua kita. Untuk soal selanjutnya yaitu kita akan mencari kuartil 3. Rumusnya masih sama, yaitu kalau di Q1 yaitu 1/4, untuk mencari letak dari kuartil 1-nya itu 1/4 dikali N, sedangkan di kuartil 2 itu 2/4 dikali N. Nah, untuk di Q3 itu 3/4 dikali N sama dengan, masih seperti yang rumus tadi, 4 dikali 60 sama dengan 45. Nah, untuk mencari Q3 yaitu TB, kita masih menggunakan rumus yang sebelum tadi sama dengan Q1 dan Q2, yaitu 3/4 per N dikurang FKS per frekuensi kuartil dikali T. Nah, dilihat dulu letak dari kuartil 3 kita. Nah, terdapat di sini yang dapat kita lihat yaitu hasil dari kuartil 3 kita adalah 45. Nah, kita lihat pada tabel 45 itu terletak pada di sini. Ini adalah letak dari kuartil 3. Ini dari kuartil 2 dan ini adalah kuartil 1. Nah, lanjut, itu TB. Nah, TB-nya itu didapatkan ini. Kita lihat seperti ini. Berarti 43 dikurang dengan 0,5 yaitu 42,5 ditambah hasil dari tadi yang kita cari tadi dikurang FKS frekuensi sebelumnya yaitu 37 per frekuensi kuartil kita 12 dikali 11. Nah, didapatkan 42,5 ditambah 88 ditambah 12 sama dengan 42,5 ditambah 7,3 sama dengan dapatkan hasil 49,8. Nah, inilah hasil dari kuartil 3 kita. 7 yaitu untuk mencari simpangan semi kuartil. Nah, ini sudah kita cari yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Untuk semi kuartil kita hanya membutuhkan kuartil 3 dan kuartil 1, yaitu simpangan kuartil itu namanya QD sama dengan 1/2 di dalam kurung kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1 sama dengan 1/2. Nah, hasil dari kuartil 3 itu 49,8. 49,8 dikurang hasil dari kuartil 1 kita tadi adalah 26,5. Ini sama dengan 1/2. 49,8 dikurangkan 26 dikurang 5 itu didapatkan hasil 23,3. Nah, dibagi dengan 1/2 itu didapatkanlah hasil yaitu 11,65. Nah, inilah hasil dari semi kuartil kita. Baiklah, contoh soal selanjutnya yaitu untuk mencari jangkauan atau rank. Nah, ini sudah terlihat di sini ada data per kelompok yang akan digunakan untuk mencari jangkauan atau rank. Untuk mencari dari XI ini yaitu dengan menjumlahkan batas kelas bawah dan batas kelas atas itu dibagi dengan 2, yaitu 41 ditambah 49 dibagi 2 hasilnya 45. Nah, ini adalah hasil XI-nya. Nah, untuk mencari ranknya itu adalah kita harus mengetahui dulu nilai tengah kelas terendah dan nilai tengah kelas tertinggi, yaitu nah, untuk nilai tengah kelas terendah kita lihat dari hasil XI kita tadi, manakah nilai yang paling terendah, yaitu
adalah 45, sedangkan nilai tertingginya yaitu 90. Nah, untuk mencari rank atau jangkauannya yaitu R sama dengan nilai tengah kelas terendah, nilai tengah kelas tertinggi dikurangkan dengan nilai terendah, yaitu 90 dikurang 45 sama dengan 45. Nah, ini adalah rank atau jangkauan dari data kita. Selanjutnya itu contoh soal tentang kombinasi. Di sini untuk mencari kombinasi itu kita harus paham dulu tentang faktorial. Nah, untuk kombinasi itu lambangnya yaitu C dengan rumus n faktorial per r faktorial di dalam kurung n dikurang r faktorial. Nah, contohnya yaitu C 6 dan 7. 6 dan 2. Nah, 6 ini adalah n-nya, sedangkan yang 2 adalah r-nya. Berarti sama dengan n, berarti 6 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 6 dikurang 2 faktorial sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial 6 dikurang 2, 4 faktorial. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menghitung mundur, yaitu 6, 5, 4 faktorial, karena di sini ada yang sama. Lalu selanjutnya per 2. Nah, yaitu 2 dikali 4 faktorial. Kenapa 2 ini adalah artinya 2 dikali 1? Kenapa satunya tidak ditulis? Dikarenakan tidak bisa ditulis dan boleh juga ditulis. Sama dengan ini karena 4 faktorial di atas dan di bawah itu sama ya, jadi dicoret saja. Di sini bisa dicoret jika dia sama-sama faktorial atau sama-sama tidak memiliki faktorial. Selanjutnya yaitu ini 2 dengan 6 itu bisa kita coret, yaitu 3. Nah, 3 dikali 5 hasilnya 15. Inilah hasil dari kombinasi. Nah, untuk contoh soal yang terakhir yaitu permutasi. Nah, permutasi ini sama dengan kombinasi, jadi juga memiliki rumus yang sama, yaitu P sama dengan n faktorial per. Nah, jika dikombinasi itu n faktorial per r faktorial dikurang n dikali n dikurang r faktorial. Nah, sedangkan di permutasi yaitu n faktorial dikurang per n dikurang r faktorial sama dengan. Nah, untuk contoh soalnya itu P 4 dan 2. Nah, 4 ini adalah n sama dengan dari kombinasi tadi, yaitu 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial sama dengan nah, berarti 4, 3, 2 faktorial per 2 faktorial. Nah, ini bisa dicoret, jadi 4 dikali 3 yaitu 12. Nah, inilah hasil dari permutasi kita. Nah, untuk contoh dari permutasi, berarti 10 dan 4 sama dengan, berarti n-nya yaitu 10 faktorial per 4 faktorial. Berarti 10 dikurang 4 faktorial sama dengan 10 faktorial per 6 faktorial sama dengan, berarti 10 ini adalah kita hitung mundur, yaitu 10, 9, 8, 7, dan 6 faktorial per 6. Ini bisa dicoret, lalu 10 dikali 9 dikali 8 dan dikali 7 dapat hasilnya 5040. Nah, seperti inilah cara mengerjakan kombinasi dan permutasi. Nah, untuk permutasi dia ini pengaturan elemen dari suatu himpunan dalam urutan tertentu. Kalau permutasi itu dia memiliki urutan tertentu. Audio Jungle.